teman-teman, balik lagi di channelku Kumas Nazik. Pasti kamu pengen tahu kan bagaimana caranya menemukan ide bisnis yang pasti laris manis di depan rumahmu. Apakah bisa? Apakah ada rumusnya? Ada teman-teman. Kamu pengen tahu caranya bagaimana? Simak video ini sampai selesai. Hey, jangan lupa untuk subscribe channel youtube.com/kumasnazik. Gratis! Kita upload setiap 2 hari sekali, konten segarin, sekolah agak ngajarin setiap hari Senin dan Sabtu, jam 2 siang, dan barbecue belajar bareng aku setiap hari Rabu jam 6 sore, dan kita juga punya konten-konten seru lainnya yang bisa menghibur kamu. So, jangan lupa subscribe ya! Nah teman-teman, untuk kita mendapatkan ide bisnis atau mungkin berjualan apa ya yang kira-kira pasti laris di depan rumahmu atau di sekitaran komplekmu atau di lokasi sana, bagaimana? Apa ide yang paling cocok ya? Pasti kamu pernah bingung seperti itu kan? Nah saat ini aku mau sharing ke kamu nih tentang rumus bagaimana kita mendapatkan ide itu. Pada dasarnya ada 2 cara yang bisa kita pilih untuk bisa menentukan peluang jualan paling laris di lokasimu, di rumahmu sendiri, atau bahkan di sekitaran komplekmu. Kamu bisa pilih salah satunya dari rumus yang akan aku jelasin ini. Yang pertama adalah pertanyaan tentang jualan apa ya yang laris di depan rumahku. Rumus yang kamu gunakan adalah rumus untuk mengidentifikasi kebutuhan market. Nah teman-teman, ini adalah bahan PowerPoint-ku yang aku gunakan untuk ngisi seminar. Ini aku jelasin. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan market. Kira-kira di sekitar komplekmu, tetangga-tetangga tuh butuh apa yang belum disediakan oleh toko-toko di sekitar situ. Mungkin di sana kesulitan mencari percetakan, di tempatmu kesulitan mencari toko es buah gitu kan. Nah berarti ada faktor kebutuhan di sana, di mana komplekmu, tetangga-tetanggamu butuh jasa atau produk itu. Nah untuk mengidentifikasinya, kamu bisa dengan menanya ke tetanggamu kira-kira kebutuhan mereka apa yang tidak ada di sekitaran sini, atau mungkin jasa apa yang sulit didapatkan di sekitaran komplekmu situ. Nah dengan kamu menganalisis data tersebut, kamu bisa mendapatkan hasil kira-kira di sekitaran komplekmu mereka pada butuh apa. Nah dengan begitu kamu bisa mendapatkan ide bisnis yang pasti laris di komplekmu. Bahkan kamu buka di depan rumah pun bisa laris. Nah cara yang kedua teman-teman, kalau misal nih Kak Kum, aku udah punya barang, aku tuh seneng banget, aku tuh passion banget naik sepeda, aku tuh pesepeda, jadi aku maunya bisnis ya jualan sepeda. Nah kalau kamu memang maunya jualan sepeda, itu artinya kan belum tentu sepeda itu menjadi kebutuhan dari tetangga-tetanggamu. Siapa tahu mereka semua gak butuh sepeda. Jadi kalau kamu gunakan rumus yang pertama, formula yang pertama tadi tidak bisa digunakan, artinya tidak berlaku dan tidak akan laris jualannya. Maka ada rumus yang kedua. Kalau kamu sudah passion, sudah punya produk, caranya menemukan tempat yang laris adalah dengan cara menggunakan rumus untuk mengidentifikasi potensial market. Apa itu potensial market, Yakum? Potensial market adalah di mana suatu lingkungan itu berpotensi untuk kita supply sepeda. Atau mungkin kamu sukanya jualan drone, kamu pengennya jualan drone, pengennya jadi juragan drone, kamu bisa cari potensial market. Lokasi mana, orang-orang mana, daerah-daerah mana yang mereka mencari drone-nya susah. Atau mungkin kamu sasar ke komunitas drone. Kamu masuk ke grup mereka, ke Facebook grup mereka, kemudian kamu berjualan di sana. Jadi untuk membuat jualan drone-mu itu laris, tidak mesti di depan rumah, karena belum tentu lingkungan komplekmu bisa membelinya. Atau mungkin sepeda juga belum tentu sekitar komplek membutuhkannya. Jadi rumus yang pertama tadi untuk mengidentifikasi kebutuhan market nggak bisa digunakan. Harus menggunakan identifikasi potensial market. Artinya kamu harus menjual ke lingkungan lain yang mungkin membutuhkan drone atau sepeda itu. Jadi beda ya teman-teman ya, antara bisnis karena passion atau bisnis untuk mempassionkan. Nah beda. Kalau yang pakai rumus yang pertama tadi, apa yang kamu bisniskan bukan hal yang kamu sukai. Contohnya kamu bisnis percetakan, padahal kamu gak suka percetakan, tapi karena di sekitaran komplekmu butuh percetakan, mau gak mau harus bisnis itu. Nah tinggal kamu memilih. Kamu memilih rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Silakan. Dengan kamu memakai rumus ini, aku pastikan 99% pasti jualanmu apapun itu laris. Identifikasi kebutuhan market atau identifikasi potensial market. Dan jangan lupa yang aku selalu tekankan pada setiap seminarku ataupun aku tekankan dalam YouTubeku, setiap kamu memulai bisnis, setiap kamu memulai usaha, pastikan kamu seriusi dan kamu berikan nilai lebih. Apa yang membedakan toko kamu atau jasa kamu berbeda dari jasa kompetitor lain atau
atau penjual-penjual lain. Misal toko onlinemu kamu desain feeds Instagramnya atau postingannya dengan sangat menarik, tidak seperti yang lainnya yang cuma bikinnya dari story kemudian diposting, tapi kamu desain dengan serius pakai aplikasi Corel Draw atau Photoshop ya. Dengan begitu kamu punya nilai pembeda. Atau mungkin sosial media online shopmu kamu tambahkan postingan-postingan yang update setiap hari, bukan update untuk jualan tapi update untuk menyebar informasi yang positif seperti quotes atau motivasi, atau mungkin kalau kamu bisnisnya make up kecantikan, kamu bisa sharing bagaimana berdandan dengan baik, bagaimana cara menggunakan make up dengan baik, tapi bukan konteksnya jualan, tapi berbagi ilmu. Dengan begitu, bisnis online punya nilai lebih, sehingga banyak orang akan memfollow akun online shopmu untuk mendapatkan ilmu, informasi, dan jualanmu pastinya. Itulah saran dari aku dan sharing dari aku tentang bagaimana mendapatkan ide bisnis yang pasti laris di sekitaran komplekmu, bahkan hanya di depan rumahmu pun bagaimana caranya laris. Semoga itu membantu buat teman-teman. Gue Mas Rizky, bye-bye.